Tanpa perubahan di kelas suasana anak murid, maka sekolah ibu bapak tidak akan mengalami perubahan. Kalau sekolah ibu bapak di Kabupaten Kalis tidak mengalami perubahan, maka dinas pendidikannya atau kualitas pendidikan Kabupaten Kalis juga tidak bisa meraih perubahan yang diinginkan. 2 jam ke depan ini agak serius. Ibu bapak boleh menghentikan saya kalau ada yang tidak dipahami. Ya, 2 jam tadi saya memanaskan mesin Roro, dan kita akan masuk ke jantung, kita akan masuk ke pintu-pintu kamar, bilik-bilik di kapal Roro itu. Nah, dalam ini Bapak pendiri Singapura, founding father Singapura, dalam era teknologi yang begitu cepat berubah, tidak ada sertifikat atau ijazah yang bisa menjamin pekerjaan seumur hidup. Pengetahuan dan keterampilan menjadi usaha. Tadi segala macam perubahan itu, perubahan kurikulum 8 kali perubahan segala macam tidak akan membawa perubahan yang signifikan pada pendidikan Indonesia. Maka kita harus senantiasa melengkapi ilmu aktual dan terus melesat macam pelesit. Kalau tidak mau ditinggal atau dihempas oleh perubahan itu, kandas di dasar laut Selat Malaka. Maka pembelajaran memungkinkan sekolah memiliki kecepatan berpikir dan bertindak tadi. Jadi jawaban pertama, Opung dapatkan dari action, dari bertindak. You have to take action. Jadi perubahan sama dengan visi plus aksi. Sukses sama dengan visi plus aksi. Visi minus aksi sama dengan gagal. Ya, itu. Jadi dalam merespon beragam perubahan yang itu termasuk apapun namanya, yang terakhir yang terbaru adalah Merdeka Belajar, apa? Harus ada Merdeka Belajar, baru ada guru merdeka, baru sekolah merdeka. Kalau enggak, ya guru neraka, sekolah neraka. Ya, nah, ukuran kecerdasan manusia, kata Albert Einstein, itu terletak pada kemampuannya untuk berubah. Nanti akan ditemukan, kata nyang kita Charles Darwin dalam tanda kutip, bukan individu yang cerdas, bukan individu yang pintar, intelijen, yang survive, tapi guru yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan. Dan di atas pemikiran Charles Darwin, saya kutip Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Umar bin Khattab, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh, tahu kan kalimat seterusnya? Karena zaman kita tidak sama dengan zaman sekarang, tidak sama dengan zaman. Jadi kita harus menyesuaikan itu. Tanpa perubahan tidak akan ada kemajuan. Ya, nah, 4.0 itu cirinya fuka. Ciri zaman sekarang, ya, zaman now ini.
Ya, volatil. Volatil itu minyak senyum, minyak terbang. Kalau itu pakai parfum cepat menguap, ya kan? Mudah hilang, cepat betul. Oke? Disemprot di sini, sana lah tercium. Sifat perubahan itu cepat sekali sekarang. Kemudian ibu bapak merasakan, lihat itu perang di Ukraina, kita yang terus menanggung semua beban. Minyak naik, semua naik, ya semua. Kalau sudah BBM naik, ya semua naik. Dan tak menentu, uncertainty, tak tentu arah. Lawannya tentu arah, pasti arah. Perubahan makin suka kita lihat dengan COVID yang membuat kita melantak kita 2 tahun ini, memang membuat kita senengin balik. Gitu. Dan kenapa dituntut anak murid guru, terutama murid kurikulum K13 segala macam yang menuntut HOTS, tahu? Itu paham sudah mahir itu HOTS. Tapi tahu dah filosofi kenapa dia anak dituntut HOTS? Macam mana nak HOTS, gurunya lot. Impossible kan? Tak mungkin. Macam mana pula kita nak merubah anak murid kita sendiri macam sikut gunting? Itu kan bahasa provokatif, lambat. Jadi kenapa harus hot? Karena masalah yang dihadapi itu makin kompleks, karena makin rumit. Tak bisa berpikir dengan sederhana, hot lot. Harus meningkatkan ilmu kanuraganya. Itu filosofi di belakang itu. Nah, ini yang Pak Musa kadang-kadang saya kalau saya bercakap orang panas telinganya, marah. Tak saya cakap, saya yang menanggung penderitaan. Lahir batin. Banyak. Coba ibu bapak selama sampai hari ini sudah berapa kali kompleks dan ambigu adalah ya makna ganda, ya. Nah itu maka ini menghadap ya. Oke, jadi ini yang tadi saya kutip secara sederhana. Ada guru biologi sini, S1 pendidikan biologi. Ibu bapak, siapa yang sudah pernah mengikuti forum seminar saya? Tak pernah. Ini nanti. Nah, jadi ini pertemuan pertama, mudah-mudahan tidak memuakkan dan kalau panjang umur kita bisa bersuara. Tak usah aja pergi muak saya mungkin. Ini bukan spesies yang paling kuat yang bisa sintas, survive itu sintas, bro, Pak, terus yang ninja tadi, ya, survive sintas, juga bukan yang paling pintar, tapi yang paling responsif, beda dengan reaktif dengan responsif itu beda. Kalau reaktif itu cakap langsung awak suami awak cakap macam ini, laki kau ngomong macam itu kau langsung jawab kan itu, tapi melalui perenungan dulu ya, begitu. Ini ya. Nah, perubahan itu apa? What is the change? Apa itu perubahan? Orang baca saban hari cakap perubahan. Woi, perubahan apa? Ya, perubahan itu berbeda. Dulu jilbab, sekarang jilbab. Dulu jilbabnya minta pakai kecap hitam putih, sekarang nggak warna-warna. Dulu tak berenda, sekarang tak berenda. Ibu itu senyum lucu, ibu itu senyum. Senyum aja lah.
Ya, tenang aja, saya tak akan membedai. Saya udah punya bini, anak saya dua, saya udah punya cucu satu. Anak saya dua. Berbeda di mana? Kalau sebelum pelatihan ini, setelah pelatihan ini macam itu juga tak berubah. Wah, memang gagal saya. Berubah dari keadaan sebelumnya. Itu gunanya Dinas Pendidikan CQ Musa Ismail menjemput ibu, memasukkan proposal melalui APBD. Bayangkan tidak mudah. Kalau tak diusulkan tidak akan ada. Tapi sebelum mengusulkan tidak akan ada proposalnya kalau dia tak ada yang mikirnya. Karena Pak Musa memikirkan ini perlu pelatihan untuk guru Kabupaten Bengkalis, dituangkan dalam proposal, diajukan kepada APBD. Kalau dia setujui, bisa dilaksanakan seperti ini. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, ya. Maka pikir Kabupaten Bengkalis, ya. Karena saya juga sedih mendengar banyak kecenderungan di 5 tahun terakhir ini, banyak orang tua di Kabupaten Bengkalis tidak mau menyekolahkan anaknya di Kabupaten Bengkalis, sekolah lain. Bahkan itu macam inilah perubahan. Halo, senyum. Nah, jadi itu ya. Berbeda kan, Bro? Yang macam kira-kira macam itulah konsep perubahan. Sama hafal definisi sampai rontok rambut. Tidak apa, pahami dia. Pahami tidak lupa. Hafal pasti lupa. Pahami dia. Kalau sudah kamu ngajak berubah, kepala dinas malah mau ngajak berubah, sudah ngajak berubah. Kalau tak nak berubah, mampu ya hangat. Kena human, kena mutasi. Ya. Cakap semalam disiplin berpikir kendaki perut ya, siap-siap tak sama kamu kalau sekolah kena campak yang dekat tambah jauh cepat jembongan. Oke. Jangan teruskan melakukan hal-hal yang sama seperti tahun-tahun lalu bila kita mengharapkan hasil yang berbeda sebelumnya. Selagi baru melakukan hal yang sama, itu hasilnya pasti sama. Indomie taruhkan itu udah jarang air, masukkan Indomie. Coba campakkan Indomie baru jarang air, hasilnya pasti beda. Dan saya sudah bilang ini, Pak Musa Ismail undang Anthony Robin di sini 2 jam bicara, saya 4 jam ini. Undang 2 jam ini, siapkan dana 4 miliar honor ya. Bukan kali-kali yang saya kutip ini. Pernah baca buku Anthony Robin? Haram. Yang nonton, yang pernah nonton Robin Hood. Ya. Nah, terima kasih Pak. Ini sahabatnya sastrawan Musa Ismail, Julius Caesar. Tanpa pelatihan mereka tidak punya pengetahuan. Tanpa pengetahuan mereka tidak punya rasa percaya diri. Dan tanpa rasa percaya diri tidak akan ada kemenangan. Macam mana ya? Otak saya ini mesin pembangkit tenaga otak saya PLTO. Mesin pembangkit tenaga otak Profesor Firdaus ini adalah belacan dengan kecubi. Belacan itu kalau kita sebut belacan low class. Bagaimana kita menjadikan belacan high class? Kita ganti namanya belacan sama dengan keju Melayu.
Bagaimana dia bisa bertanding dan bersanding dengan 350 jenis keju Perancis? Malai cheese. Keren, nah kita naikkan martabatnya, ya kan? Malai cheese. Kejunya itu apa? Lacana, lacana. Gitu. Jadi penghambat kemajuan diri sebetulnya anak-anak kampung Melayu atau miskin, Papa Gedan dan segala macam sebetulnya semua kita susah. Gitu ya. Penghambat kemajuan diri bukanlah karena kekurangan-kekurangan yang kita miliki, tapi sebetulnya kalau saya merenung dalam, saya sudah 32 tahun jadi dosen, saya profesor umur 42, tahun 2007 saya profesor, sekarang sejak tahun 2011 golongan saya sudah 4D, saya malas ke 4E, saya biar dia nanti siap pensiun, dia naik juga 4E. Saya kan mual saya mengusulkan profesor itu. Oke. Karena tidak ada keyakinan yang kuat. Macam mana? Nah, kan kalau saya cakap nanti kalian bilang saya sombong, narsis, membanggakan diri, dosa. Kalian tahu siapa terus di grup tuh macam kiai bilang muak namanya. Tahu siapa ini tahajud macam dia aja punya Tuhan. Karena tidak ada yang pernah sikap akan menyerang. Macam mana ya saya bisa ya saya menyelesaikan doktor di Prancis. Waktu saya mau berangkat ke Prancis itu saya tak tahu bahasa Prancis, haram, alif tak tahu, macam mana melafazkan abjad A ya ke Prancis sampai ke ya, alif ya. Baca dulu khusus ya, khusus 7 bulan di Jakarta. Khusus 7 bulan, tambah itu 4 bulan di Prancis itu. Kalau gagal saya ambil dokter di Prancis, malu saya pulang. Pokoknya harus yakin saya bisa selesai. Tidak bawa istri, kalian kesini sekolah enak. Sampai ngelobi saya nggak bisa bawa istri, bawa anak. Pokoknya perlu orang sendiri. Orang berjihad macam mana ya? Setiap minggu. Kalau minggu istri, pastilah tak menafik lah. Dia anak saya tinggalkan umur 2,5 tahun. Tiap minggu saya telepon, ayah balik aja nak. Apa jawab? Anak saya 2,5 tahun, tapi bisa dia jawab. Maksudnya curhat ya dengan anak ini. Jawabannya tidak enak. Di depan ada harapan di belakang. Harapan itu di depan karena dia menarik kita. Harapan itu. Kata dokter, jangan putus harapan. Karena harapan itu ada di depan, dia menarik kita maju. Kita putus asa, bunuh diri, harapannya di belakang, kita mundur. Jadilah kita binatang mundur-mundur. Aku lihat bukan lalu dekat kampus, ada stay, ada undri, dekat. Tapi sekarang sudah ada jalan tol dulu. Orang lebih cepat lebih mudah dan cepat mati di jalan tol itu kalau ketimbang jalan cerdas. Ya, kita piramid kan, jalan lurus atau belok-belok. Nonton film piramid ya? Nah, film mana? Apa filmnya? Carilah faktor X kecil, besarkan X. Kesini pengembangan diri guru, mundur pengempisan diri guru. Kempis. Makanya saya tadi waktu evaluasi diri tadi jangan tanya kiri kanan. Apa kelemahan aku? Karena X ini Allah ciptakan individu ini bersuku-suku berpasangan dengan individu itu unik kan? Konsep pendidikan individu itu unikness. Jadi merdeka belajar memerlukan kemerdekaan berpikir. Tanpa kemerdekaan berpikir tidak akan ada kemerdekaan dalam mendesain pembelajaran. Kalau berani breakthrough terobosan, berpikir lain dari yang biasa, bukannya aneh. Ya, bukannya aneh. Jadi agar berkembang manusia, pengusaha, eksekutif harus membesarkan faktor X kecilnya. Kunci kontak
tepuk dada tanya selera. Faktor X kecil dalam diri saya itu apa? Cari orang lain nggak bisa. Ya, kalau saya kalau Albert Einstein, faktor X kecilnya curiosity, rasa ingin tahu. Kalau Einstein itu hanya ada, Allah sematkan kun fayakun hanya ada di dalam diri masing-masing. Paham itu? Ya? Nah, kenapa pentingnya kita ini saya kasihkan kok. Saya tidak pandang ya dalam seminar saya kepala sekolah dan guru. Bagi saya sama aja anak manusia. Saya sampaikan tidak pengetahuan tak terbatas yang saya tahu bacaannya laporan Bank Dunia, hasil evaluasi seluruh dunia. Nyata pada skala dunia, sekolah saat ini dinilai telah gagal memberikan pembelajaran. Laporan Bank Dunia 2018. Ada 4 faktor penyebabnya. Lihat ini tanda cross ini. Itu yang saya sebetulnya geram dari orang. Kalau saya turunkan hawa nafsu saya sepak nih barangnya. Barangnya bagus, jadi pemik macam telur. 1. Murid yang tidak disiapkan untuk belajar. Dia datang tak ada motivasi, tak ada tujuan. Ya, cross. Ini proses pembelajaran. Ini proses pembelajaran. Ini panahnya tidak membidik ke sini. Yang kedua, guru yang kurang terampil, unskilled dan tidak motivasinya rendah. Hari ini 2 jam saya recharging, saya panaskan ibu bapak. Nanti keluar dari ruangan ini petang sampai ke rumah, lapar, sejuk ya. Jadi panas-panas saya ayam. Semoga tidak. Kalau saya sudah nyalakan api kompornya, ibu bapak please pertahankan nyala api kompor. Kalau perlu hebatkan lagi nyala. Nah, kepala sekolah sudah 2 bulan lalu saya kita beri pelatihan di ruangan ini. Nah, dari situlah muncul kata-kata dari Pak Musa Ismail. Terima kasih Prof telah mau anyakan minta kepala sekolah ini. Input di sekolah tidak mempengaruhi proses belajar mengajar. Bahkan ada kepala sekolah yang sibuk menggunakan dana itu bangun pagar, beli kursi macam anggota dewan berputar 24 juta, 25 juta, bantu dia duduk situ 5 menit dia membuta saking empuknya kursi. Manajemen sekolah yang tidak mempengaruhi proses belajar mengajar. Karena mesin mutu sekolah itu adalah belajar. Mesin mutu individu itu adalah belajar. Saya tidak bisa menyiapkan materi ini tanpa belajar. Tadi saya telat 5 menit janji dengan supir. Mobil saya untuk sarapan janji Pak Musa. Itu gara-gara saya sebelum sini saya masih buka laptop belajar apa yang saya mau cakapkan ini. Sampai terlajar saya 3 menit. Terus gitu ya. Nah, karena itu ini Pak Musa ini terutama sebetulnya untuk pengambil kebijakan ya, pengambil kebijakan. Nah, kenapa tidak ini? Karena kita orientasinya keluar. Kita tak melihat fokus pada kelas anak murid kita. Orientasi kepala sekolah, guru. Di salah satu kota saya di ujung Batu itu, saya sedih itu. Saya ngasih motivasi dengan buku saya mengenai The Power Good for Guru. Saya terkejut juga saya jawabannya itu. Ibu, profesi utama ibu apa? Nah, 28 tahun ke depan, 2030, kita lihat sekarang bagaimana kalau kita tidak memiliki perubahan. Nah, kita lihat di sini Bu, yang ini hasil pemetaan. Apa yang ditentukan skill tadi kan? Guru yang kurang terampil. Yang warna biru ini prioritas untuk guru ke depan. Apa yang harus ditingkatkan skillnya? Block
panjang ini, literasi, prioritas untuk guru. Nah ini saya sampaikan kemarin kalau sekolah saya sampaikan juga. Saya terima kasih Pak Musa Ismail dengan setia mendampingi saya karena dia representasi dari Dinas Pendidikan, karena pemegang kebijakannya Bapak Dinas Pendidikan. Guru ya itu literasi. Literasi itu makcik, pakcik, pakna, adik, apa segala macam. Literasi itu bukan sekedar pandai baca tulis, bukan. Literasi itu memaknai apa yang dibaca. What lies behind, apa yang ada di belakang yang kita baca itu maknanya apa? Itu literasi. Dan mampu mengkomunikasikannya ke orang lain. Gitu. Jadi dia bukan hanya sekedar bebas bertahu, bukan. Yang kedua, lihat itu pentingnya critical thinking, berpikir kritis. Karena di dalam berpikir kritis ada dimensi evaluasi. Kita mengevaluasi kan, oh ini tak betul, ini kalimatnya salah. Itu berpikir kritis ada dimensi evaluasi. Nah ini masih ada guru yang tak bisa membedakan mana yang evaluasi, mana yang assessment. Mana yang model, pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik. Pokoknya macam itulah kalau ditanya. Macam mana? Tak bisa membedakan mana yang model, mana. Semuanya spesifik. Jadi harus kritis. Nah, numerasi. Nah, numerasi ini yang numerasi kalau hitung duit, lihat. Cepat itu. Social awareness, kita sekarang kecerdasan sosial. Nah, sebaliknya kecerdasan sosial ini saling bantu, empati dengan yang lain saling bantu. Jadi cepat kita maju. Jangan balik kalau itu pelatihan, dapat pengetahuan baru, simpan, tak bagikan. Share dengan majelis guru, ada MPMP, dibagi. Kalau kita bagi pengetahuan kita, berarti ada kekosongan di diri kita, sehingga bisa diisi oleh pengetahuan baru karena ada ruang kosong. Tapi kalau tak kita bagi, mana ada ruang nak ditambahkan? Itu hukum alamnya. Yang murid, prioritas murid apa? Kalau itu digital skill, lihat keterampilan digital. Yang ini ada mungkin ada guru sekarang yang macam mana dia menyambung benda ini, menggerakkan ini. Orang lupa kena setengah efek. Jadi disediakan sekolah lengkap macam ini. Macam mana mau optimalkan menggunakan ini? Ini nanti rusak. Ini mahal nih. Pakai dah. Kalau guru yang digital skillnya lemah, bukan memudahkan. Ini kan teknologi memudahkan. Bayangkan macam mana lah saya kalau tak ada benda ini nak menerangkan. Saya kasih tunjuk, macam mana ya guru belum nak menerangkan. Ya saya kasih contoh. Bismillah. Keterampilan abad 21 sampai buih dicatat oleh guru di berbagai forum di sekolah. Apa kepala sekolah ada beberapa keterampilan abad 21. Dia tak paham tuh. Dia tahu itu aja. Terus saya dah tahu saya semua isi kepala tak mikir. How can you prepare? Masalahnya bagaimana kita mempersiapkan anak muda kita di era ekonomi global begini. Sekarang kita tengok, kita siapkan sekarang, belum tentu 30 tahun lagi keterampilan yang kita siapkan itu dipakai. Karena sekarang ini memang banyak administrasi tak ada perlu lagi tenaga, semua pakai robotik. Nah, tapi lebih baik kita siapkan daripada tidak sama sekali. Soal nanti terpakai atau tidak. Saya buku saya ribuan belum semua saya baca. Kenapa bang? Asyik beli buku terus merepet diri saya. Kau malu tak kalau lelaki kau profesor banget? Lah, yang gaji tunjangan anak ini kau ambil lah. Itu sebabnya kurikulum K13 itu basisnya
kerangka abad 21. Itu dia. Kita alhamdulillah berhutang budi ada pemikir-pemikir tingkat dunia yang sudah memikirkan kerangka keterampilan abad 21. Inilah dasar jantung kurikulum K13 itu. Nak dirubah kemana sekarang kalau berubah? Dekat apa sekarang kan banyak kritik menghadapi abad 21 itu. Student require 16 skill. Pelajar di dunia membutuhkan at least 16 skill untuk bisa berpartisipasi menghadapi kehidupan abad 21. Ke-16 skill itu imajinasikan macam sisir pisang. Sisir pisang, ini satu sisir. Ini buah pisang, ini sisir dia. Ini buah pisang, ini sisir dia. Ini tandan besar dia. Sisir pertama berisi 6 buah pisang. Literasi, numerasi, literasi ilmiah, literasi ICT, literasi TT, finansial, dan literasi kemasyarakatan dan budaya. Maka diperlukan kecerdasan budaya. Apa hubungan? Kenapa ya? Berapa kita butuh kecerdasan budaya? Globalisasi dunia tanpa sepadan. Tenaga kerja itu berasal dari seluruh dunia. Ada China, ada Bangla, Pakistan, Amerika, semua negara tenaga kerja bekerja sini. Dan kita harus jangan hanya paham budaya Melayu aja, tak bisa itu, tak bisa bertoleransi dengan orang itu, harus memahami budaya itu sebetulnya kecerdasan budaya itu. Ya, ini ranahnya Pak Musa Ismail yang dikat ini. Sisi ya, jadi yang ini Ibu Bapak namanya literasi dasar, fondasi. Untuk apa literasi dasar tua? Untuk diperlukan untuk kehidupan sehari-hari yang umum. Ini everyday task untuk menghadapi tugas sehari-hari. Nah, yang kedua kompetensi. Untuk apa ini? Bagaimana peserta didik kita ya bisa menghadapi tantangan yang kompleks tadi? Kompleks. Apa yang diperlukan kompetensinya? Berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah, problem solving. Yang belakang nana mikir tak nampak, nana halus. Itu dia ke depan. Ini ada kosong nih Pak. Kalau nak ke depan, kalau nak pindah sini. Yang kedua, tengok ni sekali lagi. Berulang-ulang kita akan menemukan kata kreativitas. Yang ketiga, di kepala otak Mika berdelau, brilian segala macam. Tak laku, Mika tak pandai cakapkan kepada orang lain. Tak pandai menulis karya ilmiah. Tak pandai menulis jurnal. Saya menyunting jurnal yang di Ignas ini, yang dikirim Pak Musa itu. Ngakulah bang, kalau nak marah-marah tak usah kerja. Boleh tak saya dapat laptop tu bini sini nak apa? Ini tulisan ni tahu apa dia tulis dia. Komunikasi lisan, komunikasi tulisan. Kolaborasi kesesatan. Kolaboratif beda dengan kooperatif. Ini ke banyak tahu macam pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif. Kolaboratif itu di atas, lebih tinggi. Kooperatif itu lebih dominan desainnya dari guru. Tapi kolaboratif lebih desainnya dari anak murid, dari kemandirian dari anak murid. Coba. Dan yang ketiga, otak dia berdelau macam bulut. Apalagi istilahnya berdelau macam bulut, berlangau macam pulut pati. Kualitas karakter ada 2, 4, 6. Apa itu? Tengok ni. Faktor X kecil yang dimiliki Einstein, hasrat ingin tahu. Nih.
Saya ingin tahu. Kalau hasrat ingin tahunya rendah, nah inilah guru yang cuek bebek. Kalau Anda cuek bebek, maka bebek juga akan cuekin Anda. Ya. Yang kedua, inisiatif. Cepat ambil peran. Rasanya boleh minta penyakitkan nanti. Ambil. Pak Musa biasa kalau jangan tunggu Pak Musa. Terus. Tapi nanti termasuk mental block pula Pak, bertindak dulu baru berpikir. Lain inisiatif itu tentu sudah dengan pikiran ada inisiatif produktif. Nah yang itu jangan belawak dan mau inisiatif, pikir dulu dah. Iya bunuh diri ya Pak. Ya konsisten ya, konsisten. Jadi konsisten, konsisten apa ya? Seperti Google. Istiqomah. Wah lah itu starter. Mantap pokoknya. Pak